Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk koordinator ibadah Jumat siang, khususnya Persekutuan Mahasiswa Kristen untuk Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mengadakan ibadah Jumat siang walaupun mulai daring. Tuhan, kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, bahkan berkati setiap pemuda-pemudi Kristen yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami. Dan firman-Mu boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami sehingga menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Untuk teman-teman yang saya panggil teman-teman dalam konteks di sini kalian dalam mahasiswa. Nah, teman-teman, tema yang diberikan oleh koordinator kepada saya adalah pola hidup pemuda dalam Kristus Yesus yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan buka firman Tuhan. Nah, bagi kalian yang membawa Alkitab, silahkan dibuka. Dan bagi kalian yang Alkitabnya ada di handphone atau di tablet, silahkan juga dibuka. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum saya akan menyampaikan tentang pola hidup sebagai pemuda, sebagai pemudi di dalam Kristus Yesus, kita akan belajar kata pola di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, gambar yang dipakai untuk contoh batik. Jadi ternyata pola itu sebagai contoh ya. Kalau orang membuat batik, bahan tenun dan lain sebagainya, perlu ada contoh supaya dalam nanti membuat batik coraknya tidak teratur dan baik. Itu contohnya. Yang kedua, potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan sebagainya, seperti model, sistem, cara kerja. Nah, kalau kita melihat kata pola di sini, artinya pola itu merupakan contoh, terus model, terus cara kerjanya. Nah, demikian sebagai anak-anak muda atau sebagai pemuda yang hidup di masa era modern seperti ini, perlu memiliki yang namanya pola gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, berdasarkan Kolose yang telah kita baca tadi, setidaknya ada 4 hal ya, bagaimana kita sebagai pemuda, pemudi ya, yang memiliki pola hidup yang benar di dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kehidupan kita tetap di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tidak di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita tidak akan menghasilkan buah yang banyak ya. Kalau dalam Yohanes pasal 15 ya, kita digambarkan adalah seperti Tuhan kita adalah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, artinya tetap kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita terpisah dari
Kristus Yesus. Nah, artinya hidup kita tetap di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ingat yang pertama tadi, hidup kita tetap di dalam Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, sudah tidak tinggal dengan di dalam Tuhan, maka kita bukan lagi anak-anak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu berakar. Kata berakar di sini berarti sesuatu yang tertanam kuat, ya, sampai ke dasar. Nah, demikian dengan hidup kita. Kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus berakar kuat di dalam Tuhan? Sehingga apapun nanti persoalan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Nah, kalau berbicara tentang akar, seperti halnya layaknya pohon. Semakin tinggi pohon, maka semakin badai yang menerpanya semakin kuat. Semakin rendahnya pohon, maka badai yang dialami juga tidak sehebat yang pohon yang tinggi. Nah, yang sehat adalah ketika pohon tingginya ke atas, sejajar dengan akar yang tinggi ke dalam. Nah, kalau misalnya pohon itu tingginya ke atas cepat, akarnya tidak kuat ke dalam, maka ketika ada badai topan, maka pohon itu akan tumbang. Demikian dengan kehidupan kita sebagai remaja, sebagai pemuda-pemudi Kristen. Kalau kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, maka nanti kita mengalami yang namanya hal kecewa, bahkan kita mengecewakan orang lain juga ya. Kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti, masalah selalu datang, masalah sedih berganti. Nah, maka kalau kita tidak punya berakar kuat di dalam Tuhan, maka kita mudah dikoyakkan. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian perhatikan di dalam kehidupan kalian. Sebagai pemuda, kalau kalian tidak berakar kuat di dalam Tuhan, maka kalian mudah dikoyakkan. Keyakinan kita mudah dikoyakkan, apalagi iman kita juga mudah, ya, seperti perahu yang tidak memiliki jangkar ketika di tengah laut, atau kapal di tengah laut ketika tidak berjangkar, maka mudah diombang-ambingkan. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita perlu berakar kuat di dalam Tuhan. Selain kita berakar kuat, kita perlu dibangun di atas Dia. Nah, sebagai contoh, kalau rumah harus memiliki pondasi yang kuat. Nah, kalau rumah tidak punya pondasi yang kuat, maka rumah itu ketika ada badai segala macam, hujan dan lain sebagainya macam, tidak nunggu waktu lama, rumah itu akan rubuh. Tetapi kalau rumah itu memiliki dasar yang kuat, maka pondasi yang kuat, maka rumah tersebut mau dikena badai segala macam tidak akan mudah rubuh, paling rusak kecil-kecil. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibangun di atas dasar yang benar, maka ketika ada persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, entah masalah di bidang pendidikan, entah masalah di bidang hubungan pacaran, entah masalah dalam bidang keluarga dan lain sebagainya, tetapi kalau kita sudah bangun di atas dasar yang benar, maka kita juga tidak mudah dikoyakkan. Terus yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh ya dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya begini, hendaklah kamu kuat di dalam firman Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam firman Tuhan. Artinya pas kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang misalnya matematika, otomatis kita setidaknya kita harus belajar untuk mencintai matematika. Kalau kita tidak berusaha untuk mencintai matematika, maka jangan boro-boro kita untuk mengerjakannya. Demikian dengan halnya Alkitab. Kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, bagaimana kita mau membaca Alkitab? Atau sebagai contoh, kita dipaksa untuk suka dengan orang yang tidak kita suka, ya. Tentunya kita akan menolak. Ataupun kita akan coba, ya udahlah coba-coba aja. Atau kita cuma iseng-iseng aja. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu. Kita harus belajar mencintai firman Tuhan. Mau yaitu firman Tuhan yang tidak enak maupun yang enak. Jangan kita membaca firman Tuhan hanya mengejar berkatnya, tapi tidak mau mengejar prosesnya. Ingat, di dalam Tuhan, untuk kita boleh terus hidup dalam polanya Tuhan, kita harus berproses. Kita harus mengalami proses. Sebagai contoh, tidak ada di Alkitab saya menemukan tokoh-tokoh Alkitab itu
hidup di zona aman. Tetapi mereka semua mengalami proses. Adakah salah satu di Alkitab yang hidupnya tidak mengalami proses? Sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang Ayub, Ayub harus mengalami penderitaan, harus mengalami namanya uh, anaknya meninggal, apalagi hartanya habis, dan dia sendiri mengalami penyakit yang tidak enak bagi tubuhnya. Tetapi di akhir ceritanya, bagaimana proses yang dia lewati menghasilkan buah yang baik dalam kehidupannya, atau dia hidup diberkati Tuhan secara berlimpah. Siapa lagi? Yusuf, ya. Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir sebagai budak dan lain sebagainya. Hal yang tidak enak dialami di Mesir. Tetapi bagaimana akhirnya Yusuf tetap mengikuti Tuhan dalam kehidupannya. Dia akhirnya menerima janji Tuhan. Jadi kalau kalian tidak mau kehidupan kalian yang kelak nantinya menjadi kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan, kalian harus mampu mengalami proses hari ini. Artinya kalian tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang tidak boleh mudah digoyahkan. Kalau kalian sudah memiliki hal demikian, maka kalian menjadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Percaya atau tidak kalian, kalau ketika kalian tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka ketika nanti ditawar-tawarkan hal-hal yang menggiurkan, bahkan kalian sebagai remaja, sebagai pemuda, mungkin kalian akan tertarik dengan lawan jenis yang beda keyakinan. Saya tidak melarang kalian, itu hak dan pilihan kalian. Tetapi jika kalian tidak mulai memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, maka hal-hal seperti itu bisa saja ditawarkan kepada kalian, entah jodoh kah, entah harta kekayaan. Nah, kita lihat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, Ditawarkan apa? Ditawarkan ada namanya tentang makanan, Ubahlah roti menjadi batu menjadi roti, maaf ya. Nah, yang kedua, dengan kemegahan dunia, untuk menyembah kepada iblis. Kita melihat Yesus melewati semua cobaan tersebut. Nah, kita juga nanti akan mengalami berbagai cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya tadi saya sampaikan tentang jodoh kah, tentang pekerjaan kah, tentang keluarga, bahkan tentang masa depan. Kalau kita tidak kuat iman kita kepada Tuhan, maka salah satu hal itu bisa membuat kita berpaling jauh daripada Tuhan. Dan yang keempat adalah hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Yang keempat ini merupakan hal yang mungkin sederhana, mungkin sepele kelihatannya, tetapi cukup serius. Nah, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur kalau kita lagi misalnya banyak dapat rezeki, atau kita mungkin diperlakukan baik, atau mungkin kita mendapat nilai IPK yang terbaik mungkin, atau cum laude segala macam, atau kita tiba-tiba diberkati teman kita, ditraktir oleh teman kita, mungkin kita mudah untuk hati kita tuh melimpah dengan ucapan syukur. Tetapi kalau seandainya terjadi masalah dalam kehidupan kita, mungkin ada keluarga kita yang sakit, atau bapak mama kita yang mungkin mengalami hal yang tidak baik di pekerjaannya, mungkin mengalami musibah hari, entah musibahnya apa, atau kita sendiri mendapat nilai yang jelek di IPK kita, atau kita diperlakukan tidak baik sama teman-teman kita, lalu kita berkatakan, oh Tuhan, kenapa masalah begitu banyak terjadi dalam kehidupan kita? Lupa kita untuk bersyukur untuk segala hal yang terjadi. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 kalau tidak salah, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur di dalam segala hal. Wah, mengucap syukur dalam segala hal itu bukan hal yang mudah. Tuhan ajarkan kita untuk bersukacita senantiasa. Mau baik atau mau buruk keadaan kita belajar untuk bersukacita selalu di dalam Tuhan, bahkan di dalam segala hal. Nah, ucapan syukur ini bagaimana sih caranya? Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kita belajar untuk bersyukur untuk mungkin hal yang tidak enak maupun enak, kita belajar untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita.
Setidaknya ada 4 pola hidup ya pemuda di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang keempat terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, selanjutnya kita lihat hal-hal yang menghambat ya pemuda-pemudi Kristen untuk mengikuti pola hidup di dalam Kristus. Pasti ada hal yang menghambat. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua, kita kembali ke firman Tuhan tadi, Kolose pasal kedua ayat ke-8. Silakan lihat Alkitabnya. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita semua. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya, kita diajarkan untuk berhati-hati terhadap berbagai namanya pengajaran dan filsafat-filsafat dunia. Saya juga belajar tentang filsafat dunia, tetapi saya tidak mengikuti gaya filsafat dunia sebagai pengetahuan saja. Nah, demikian di dalam kehidupan kalian. Ya, dan dalam filsafat dunia biasanya hal-hal yang mengenakan atau hal-hal yang sifatnya kelihatannya wow, tetapi ada hal-hal yang disisipin. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita bagi dalam beberapa suku, ada suku Batak, Chinese, Ambon mungkin ya, apalagi kita pakai wilayah ya, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Nah, kalau setiap daerah pasti memiliki namanya cerita atau legenda masing-masing. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ya di zaman itu terjadi demikian, tetapi biasanya ada hal-hal yang mistis yang diceritakan di dalamnya. Nah, kayak pengajaran-pengajaran seperti itu biasanya tertanam di dalam pikiran kita. Nah, sebagai contoh, di tempat gelap, wanita biasanya takut tempat gelap. Tapi kalau pacaran tempat gelap mungkin maaf ya. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Biasanya untuk hal yang buruk kita lakukan di tempat yang gelap. Hal yang baik kita lakukan di tempat yang terang. Itu kebiasaan yang tidak bisa kita hindari. Nah, sebagai contoh tadi, ya kita mungkin takut kepada kekuburan karena kita menganggap di kuburan itu banyak hantunya. Padahal hantu secara ininya ada di mana-mana ya, walaupun dia tidak maha hadir. Nah, konsep-konsep seperti itu kita jangan mengikutinya. Ya, apalagi dengan filsafat dunia yang cuma mengenakan telinga dan lain sebagainya. Yang kedua, hal-hal yang bisa menghambat kita untuk mengikuti pola hidup di dalam Yesus Kristus, kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Roma 13 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menaklukkan diri. Artinya bagaimana kita menguasai diri kita. Nah, kata menguasai diri kita itu seperti kita dalam bahasa asli, kita kayak menyiksa diri. Ya, menyiksa diri supaya apa? Supaya hal-hal yang buruk di dalam diri kita yang tadinya susah ditaklukkan bisa kita taklukkan. Nah, kata menaklukkan diri ini juga berbicara tentang bagaimana kita menguasai emosi kita ya. Kalau orang yang cepat marah biasanya dia tidak menguasai emosinya atau tidak menguasai ledakan emosinya. Nah, kalau kita tidak mampu menguasai diri kita di hal-hal yang tertentu, otomatis kita belajar mengatur emosi kita. Kenapa kita perlu mengatur emosi kita? Maka kalau kita tidak mengatur, emosi kita bisa meledak. Nah, menaklukkan diri juga ada banyak hal ya, terhadap berbagai hawa nafsu ya, tanda kutip hawa nafsu yang buruk ya. Kalau yang baik, hawa nafsu untuk makan wajib ya. Nah, menaklukkan diri terhadap hal-hal yang sifatnya bisa mendatangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga kita lihat ya, hal-hal yang bisa menghambat bagaimana kita mengikuti pola di dalam Kristus Yesus. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, terus buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jagalah hati kita terhadap segala kewaspadaan. Artinya dalam segala hal kita harus menjaga hati kita. Supaya apa? Pola-pola hidup Kristus mudah masuk, mudah tertanam di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya, pola itu merupakan contoh dan model. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita, mudah emosi, mudah marah ya, mudah main menang sendiri ya, tidak mau mengalah terhadap teman dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjadi pola, menjadi contoh, menjadi model buat orang lain sih? Padahal kita sendiri tidak menjadi model yang baik. Justru kita dikatakan ya orang yang tidak memiliki pendirian yang kuat ya. Selanjutnya dikatakan bahwa buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Perhatikan, mulut serong, kata-kata yang mungkin saya katakan tadi, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sopan. Mungkin ini hal yang sederhana. Wah, anak muda zaman sekarang ya, mungkin kata-kata uh, hal-hal yang sifatnya gitu. Kamu mah anjing kayak gitu kan. Sebenarnya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun terus-menerus menjadi pola. Sedikit anjing kayak gitu. Saya tidak persoalkan, tapi hal-hal kayak gitu kalau kita mau jadi contoh dan model yang baik buat orang lain, mulai hal kayak gitu dibuang. Apalagi mulut serong. Nama mulut serong itu ada mulut lurus, mulut serong. Nama serong itu sedikit menyimpang, ya. Ya mungkin kalau hal fakta yang terjadi yang disampaikan yang lain, ya. Terus ada kalimat jauhkanlah bibirnya dari yang dolak-dalik. Nah, dolak-dalik ini berbicara tentang selalu berubah-ubah, tidak tetap pada pendiriannya. Nah, kalau kalian yang memiliki kebiasaan seperti itu, mulai dibuang, dikikis pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Mulut yang dolak-dalik, berubah-ubah. Misalnya begini, janji kepada teman, kita besok ada pertemuan ya jam sekian-sekian. Besoknya berubah lagi. Janjinya berubah. Selalu berubah janjinya. Terus tidak tetap pada pendiriannya. Tadi yang sudah milih A, ya, misalkan suka sama si A, lihat kelemahannya, tinggalin. Lihat si B, lihat kelemahannya, tinggalin. Bahkan iman kita, imannya tadi, membara seperti ya Bandung lautan api yang membaranya sampai asapnya melambung ke angkasa sana. Besoknya padam cepat, berubah-ubah ya. Hal-hal seperti itu belajar kita untuk meninggalkannya. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita tinggalkan sebagai untuk mengikuti gaya atau pola hidup remaja atau pemuda-pemudi Kristen di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh jatuh di hati kalian, bahkan firman ini berakar kuat, tertanam kuat, bahkan firman Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan kalian. Dan selanjutnya kita akan berdoa dan saya akan juga berdoa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh termeterai di dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi Kristen yang hidup pada masa kini. Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada saat hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai, Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal di dalam kehidupan mereka, yang boleh memampukan mereka untuk menghadapi masa-masa yang surut di dalam kehidupan mereka pada zaman ini Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila iman yang kuat, iman yang kokoh tertanam kuat di dalam hati mereka sebagai pemuda, pemudi yang menjadi contoh teladan yang baik bagi orang di sekitarnya, bagi kampusnya, bahkan bagi masyarakat yang luas, bahkan untuk bangsa dan negara kami tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, haleluya, kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam anaknya Kristus Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah yang kami sembah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.